yang suka berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa kamu semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah hingga malam ini kita masih hidup. Sebagian saudara kita sudah meninggal. Kita bersyukur kepada Allah hidup dalam keadaan sehat. Sebagian saudara kita hari ini sedang sakit. Kita bersyukur kepada Allah masih hidup dalam keadaan sehat dan masih ada iman di dada kita. Betapa banyak orang yang hari ini masih hidup, badannya sehat, tapi tidak ada iman di dadanya. Apa bukti tidak ada iman? Sampai siang tadi belum mulai puasa. Apa bukti tidak ada iman? Malam ini tidak datang ke masjid. Apa bukti tidak ada iman? Tidak pernah baca Quran. Apa bukti tidak ada iman? Tidak peduli dengan nasib orang miskin dan anak yatim. Alhamdulillah bagi kita, Allah berikan anugerah masih hidup, badan sehat, hidayah Allah masih masuk dalam jiwa kita. Sehingga dengan itu kita bisa menyadari tentang hakikat penciptaan kita ke dunia ini adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah dan beramal soleh dengan amal yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan setiap amal yang kita kerjakan dicatat oleh malaikat raqib, malaikat sebelah kanan yang nantinya akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat teruntuk buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jadikan beliau sebagai uswah dan qudwah dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kelak. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat serta anak-anak kami yang mencatat pakai tangan saja, tidak pakai mulut ya. Jangan ada yang bersuara. Judul tausiah kita malam ini, dosa-dosa besar yang harus diketahui umat Islam. Dosa-dosa besar yang harus diketahui oleh umat Islam. Merupakan satu keniscayaan bahwa fitrahnya manusia itu tidak luput dari sifat khilaf, salah dan lupa. Itu fitrahnya manusia. Tidak ada kita manusia termasuk umat Islam ini yang tidak berdosa. Tidak ada. Saya pastikan di antara kita tidak ada yang tidak punya dosa. Setiap kita pasti punya dosa. Baik itu dosa kecil, bahkan mungkin sebagian ada yang pernah berbuat dosa besar. Baik itu yang dikerjakan tidak disengaja, bahkan mungkin ada yang disengaja. Baik itu yang kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi, bahkan mungkin ada yang kita kerjakan secara terang-terangan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat selama ini, wabil khusus di bulan maghfirah ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan ini. Inilah kesempatannya kita untuk memohon ampun kepada Allah. Dari apa? Dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Bapak Ibu, dalam sebuah kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, dalam kitab itu disebutkan ada 70 dosa besar yang itu dekat dengan kehidupan manusia. Dari 70 itu dipilih, dikelompokkan ada 17 induk dosa besar.
Dari 17 itu dikelompokkan lebih kecil lagi, ada 7 dosa yang paling besar. Dan kalau ini terbawa mati, pakai ketapel ke neraka nanti. Campaan ke neraka, dibenamkan selama-lamanya, tidak ada ampunnya. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak termasuk golongan yang itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan coba sampaikan beberapa dosa-dosa besar dari 17, dari kelompok 17 dosa besar. Dan ini Bapak Ibu semua disebutkan dalam Al-Quran, ada dalilnya. Dari 17 itu 4 dosa letaknya di hati, 4 letaknya di hati, 4 lagi letaknya di mulut, 3 letaknya di perut. 4, 4, 3, 11. 2 letaknya di kemaluan, 13. 2 letaknya di tangan, 15. 1 letaknya di kaki, 16. Dan 1 letaknya di seluruh anggota badan, 17. Kita bahas sadonya, Ustaz? Ya, kita bahas semuanya 17-nya. Sampai jam 12 malam. Mendakkan bahas sadonya. Tapi yang akan sebutkan Bapak Ibu semuanya, cuman yang akan kita terangkan nanti tidak semuanya karena waktu. Pertama, 4 dosa letaknya di hati. 1, syirik. 2, senantiasa bermaksiat terus menerus sekalipun dosa kecil. Dia terus bermaksiat meskipun itu maksiatnya kecil-kecil. Yang ketiga, merasa aman dari azab Allah. Dia merasa bahwa dia tidak akan dapat azab Allah. Kira-kira begitu. Yang keempat, berputus asa dari rahmat Allah. 4 itu letaknya di hati. 4 berikutnya letaknya di lidah. 1, saksi palsu. 2, menuduh wanita solehah berbuat zina. 3, sumpah palsu. 4, berbohong. Itu yang letaknya di mulut atau di lidah. Berikut yang letaknya di perut. 1, minum khamar. 2, memakan harta anak yatim. Yang ketiga, memakan harta riba. 4, 4, 3, 11. 2 letaknya di kemaluan. 1, berzina. Yang kedua, homoseksual. Berikutnya, 2 letaknya di tangan. 1, melakukan pembunuhan termasuk aborsi. Yang kedua, mencuri, melakukan pencurian, mengambil milik orang lain atau yang bukan miliknya. 1 letaknya di kaki, lari dari perperangan. 1 lagi letaknya di seluruh anggota badan, durhaka kepada orang tua. 17. Mayangkah kita bahas ibu-ibu? Sadonya, Pak. Kita bahas sadonya. Singkat-singkat saja. 1, syirik. Apa itu syirik? Mempersekutukan Allah. Percaya bahwa ada kekuatan lain yang hebat, yang setara atau mendekati setara dengan kehebatan Allah, yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan, yang bisa melindungi, yang bisa memberikan rezeki, yang bisa menyembuhkan, yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan anak dan seterusnya. Syirik itu yang besar-besar. Termasuklah yang kecil-kecil. Sombong itu termasuk syirik kecil. Riya termasuk syirik kecil. Dan Allah
wanti-wanti menyatakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa may yushrik billah faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, sekali-kali tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa yang dikehendakinya. Allah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Syirik adalah induk dari sekalian dosa-dosa besar. Termasuklah di situ mendatangi dukun, mendatangi paranormal, pawang hujan, pagar badan, pelaris-pelaris, percaya kepada batu cincin, percaya kepada ramalan-ramalan, percaya kepada keris pusaka, percaya kepada kuburan, percaya kepada pohon, percaya kepada batu, percaya kepada hantu dan seterusnya. Syirik. Dan dalam hadis, sekali seorang muslim mendatangi tempat syirik, 40 hari 40 malam ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegas itu. Jadi jangan main-main dengan dosa syirik, karena Allah wanti-wanti mengatakan Allah sekali-kali tidak akan mengampuni. Dosa syirik ini abadi di neraka. Kalau terbawa mati pakai ketapel ke nerakanya. Berhentilah berbuat syirik, apapun bentuknya. Oh, tak punya anak, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun menikah, belum juga dapat anak, jangan datang ke dukun. Jangan sekali-kali datang ke dukun. Oh, sakit, sudah kemana-mana berobat, tidak juga kunjung sembuh, datang ke dukun. Jangan datang ke dukun, Bapak Ibu. Syirik. Jadi harus kita, sekalipun ketika kita datang terlihat dukunnya itu seperti sangat soleh sekali, pakai salam ke kanan dulu, salam ke kiri, baca Al-Fatihah dulu, baca salawat Nabi dulu. Tapi sebelum itu kita diminta, tolong minggu depan bawa 1 ayam hitam, bawa telur 3 butir, jeruk 7 macam, bunga 7 macam, tanah 7 kuburan, air 7 masjid, 7 sumur dan segala macamnya. Rokok sebungkus. Saya pakai rokok sebungkus. Duto sebetulnya Bapak Ibu. Jangan dipercaya itu. Tak boleh. Ya? Ini tegas kita katakan, berhenti berbuat syirik. Apapun, bagaimanapun kondisi kita, apakah persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan jodoh, persoalan bisnis, jangan datang ke dukun. Termasuk patang menjelang pemilu, dukun-dukun panen raya, banyak para caleg datang ke dukun, panen dukun tu. Kok yo hebat dukun tu, inyolah caleg. Inyo tak pilih. Kok yo hebatnya. Ada dukun caleg. Itu yang pertama. Yang kedua adalah senantiasa bermaksiat kepada Allah terus menerus, sekalipun dosanya dosa kecil. Jadi dia merasa aman dengan dosa-dosa kecilnya. Dalilnya An-Nisa ayat ke-14, wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha walau azabun muhin. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia akan kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang sangat menghinakan. Jangan durhakai Allah, jangan durhakai Rasul, dan jangan langgar syariatnya, sekalipun itu yang kecil-kecil, apapun bentuknya. Jangan. Karena Allah dengan tegas mengatakan masuk neraka dan akan kekal dalamnya. Jangan pula kita merasa aman dari azab Allah. Jangan merasa aman dari azab Allah, bahwa kita merasa kita sudah soleh, kita sudah alim, kita sudah taat, pahala kita banyak, kita pasti masuk surga. Jangan. Jangan. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun.
Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dari azab Allah, melainkan adalah orang-orang yang merugi. Karena orang-orang yang merasa aman dari azab Allah ini umumnya orangnya sombong. Dan orang sombong tempatnya adalah di neraka. Tak masuk surga orang yang sombong, meskipun kesombongannya sebesar biji sawi, kata Nabi. Jangankan masuk surga, mencium bau surga aja tak dapat. Yang keempat, berputus asa dari rahmat Allah. Ya bani yadhhabu fatahassasu mi Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Yusuf ayat 87. Hai anak-anakku, pergilah kamu maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ini kalimat disampaikan Nabi Ya'qub kepada 11 orang saudara Nabi Yusuf. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa di rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Hanya orang-orang kafirlah yang suka berputus asa atau yang mudah berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang beriman tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Sebanyak apapun dosa kita, tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Sikit lagi. 4 dosa letaknya di lidah. Saksi palsu, menuduh perempuan beriman berbuat zina, sumpah palsu, berkata bohong. Saksi palsu ini dalilnya Al-Furqan 72. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui dengan menjaga kehormatan dirinya. Menuduh perempuan beriman berbuat zina, dosa besar. Dalilnya An-Nur 23-24. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, mereka kena laknat di dunia dan kena laknat pula di akhirat. Bagi mereka azab besar pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka apa yang mereka dahulu tuduhkan. Tidak boleh menuduh wanita baik-baik berbuat zina, tidak boleh. Mohon maaf, termasuk menuduh istri karena ingin bercerai, karena ingin menikah lagi, dituduh istrinya berzina. Nauzubillah. Ada di sinetron filmnya seperti itu di Indosiar. Ya bu, ibu-ibu nonton tuh. Sumpah palsu tak boleh. Innal ladzina yashtaru bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dengan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Pada waktu itu Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, tidak akan menoleh kepada mereka, dan bagi mereka pada hari kiamat tidak akan disucikan dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Al-Imran ayat yang ke-77. Dan yang terakhir, berkata bohong. Banyak hadisnya, banyak ayatnya tentang bahwa berbohong itu sesungguhnya termasuk dosa besar. Nabi Muhammad untuk menyelamatkan nyawa seorang sahabatnya tidak mau berbohong. Menyelamatkan nyawa. Ada seorang sahabat, seorang budak masuk Islam, dikejar-kejar oleh majikannya, lari masuk pasar, nampak Nabi minta perlindungan. Nabi sembunyikan di bawah mejanya. Lalu majikannya datang karena tidak menemui budak yang dicarinya itu ada Muhammad. Kita tanya ke Muhammad. Muhammad itu orang yang jujur. Hai Muhammad,
Ada tak kau melihat fulan bin fulan? Siapa fulan bin fulan? Budak saya. Ada tak kau melihatnya? Apa jawaban Nabi? Bapak? Apakah tidak? Bukan. Nabi izin berdiri, Bapak Ibu. Nabi sembunyikan fulan bin fulan di bawah meja. Nabi jualan di pasar pakai meja. Lalu Nabi melangkah ke samping. Sejak saya berdiri di sini tidak ada nampak. Sajak dan tagak di siku tidak ada nampak ada. Itu kecerdasan Nabi. Kalau tagak di siku nampak, ini di bawah sembunyikan. Tapi Nabi melangkah ke samping. Sejak saya berdiri di sini saya tidak pernah melihatnya. Tidak ada saya nampak. Sejak berdiri di sini. Tapi kalau berdiri di sini, begitu cara Nabi menyelamatkan nyawa orang sekalipun. Nabi tidak berbohong. Itu hebatnya Nabi. Jadi ibu hati-hati. Anak minta piti, minta piti. Tak ada piti tu. Padahal piti ada. Kalau memang tidak mau mengasih, berilah alasan yang bisa diterimanya. Jangan katakan tidak ada. Karena mengatakan tidak ada itu sudah termasuk berbohong. Pak Ibu, itu saja pembahasan kita. Sudah setengah jam ya. Memang tidak bisa kita bahas semuanya, tapi kalau ada yang mau materi ini nanti boleh setelah tarawih difoto saja pakai HP ya. Bisa di PDF kan, dibagi, di share ke grup nanti. Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang beliau sampaikan jadi sangat menarik Bapak Ibu, dosa-dosa besar. Jadi kita yang sudah terlanjur melakukan dosa-dosa yang disebutkan tadi, mumpung ini Ramadan, sama-sama kita rubah, kita istighfar agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan tersebut dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengulanginya kembali. Baik Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa infak masjid kita dapatkan tadi sejumlah 430.000, yatim 283.500, TPA 182.000. Semoga apa yang Bapak Ibu infakkan Allah balas berlipat-lipat insyaallah. Demikian Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjut salat tarawih secara berjamaah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.